Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Perkembangan Kurikulum Matematika dengan tema Perkembangan Isi Kurikulum yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Rikza Amalia dengan NIM 2121010700017. Yang kedua, Nur Afifah dengan NIM 21210107007. Yang ketiga, Robiatul Adawiyah dengan NIM 2121010700027. Yang keempat, Rizal Effendi dengan NIM 2041010700004. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada materi matematika, yaitu ada pemilihan materi matematika, ada kriteria pemilihan materi matematika, dan ada juga langkah-langkah pemilihan materi matematika. Nah, yang kedua, pengalaman belajar matematika, yaitu ada pemilihan pengalaman belajar matematika, ada kriteria pemilihan belajar matematika, dan langkah-langkah pemilihan pengalaman belajar matematika. Langsung saja. A. Materi matematika. 1. Pemilihan materi matematika. Pemilihan materi matematika bertujuan untuk memilih materi mana saja yang akan dipelajari. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan materi matematika yaitu harus memperhatikan kepentingan siswa, sehingga dalam pemilihan materi matematika tidak harus berorientasi pada perguruan tinggi, sebab tidak semua siswa yang memasuki perguruan tinggi, sehingga diperlukan porsi yang tepat dalam pemilihan materi matematika. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan materi matematika. Ada 3, yaitu validitas, signifikasi, dan kesanggupan. Yang pertama, validitas. Materi yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, tujuan yang telah ditetapkan adalah siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan persamaan kuadrat. Yang kedua, signifikasi. Konsep-konsep disusun berhubungan sedemikian rupa sehingga berurutan dan menjadi kesatuan yang utuh. Yang perlu diperhatikan juga yaitu untuk konsep yang sama harus menjamin bahwa suatu konsep yang diajarkan di suatu tingkat tidak bertentangan dengan tingkat sebelumnya atau yang berikutnya. Yang ketiga atau C yaitu kesiapan dan kegunaan. Materi yang dipilih untuk disajikan harus mudah dipelajari oleh siswa dan dapat dilaksanakan di depan kelas. Jadi di sini nampak jelas, kesiapan siswa di dalam memilih materi perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Di samping itu, kegunaan dari materi yang dipilih itu harus mendapat perhatian. Suatu topik yang dapat dipelajari dan diajarkan di depan kelas namun tidak berguna bagi anak, sebaiknya materi tersebut tidak dipilih. Misalnya operasi perkalian terhadap himpunan bilangan real yang didefinisikan sebagai A dikali B sama dengan A plus 3 AB plus B. Sangat sulit dipelajari siswa yang masih berada di tahap berpikir operasi konkret, belum siap menerima pelajaran yang semacam itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memilih materi matematika. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pembelajaran materi aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua, materi pembelajaran aspek afektif meliputi pemberian respon, penerimaan atau apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Yang ketiga, materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Yang nomor 3 adalah memilih jenis materi
yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar, materi pelajaran atau bahan ajar yang dapat kita tentukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audio, visual, dan sebagainya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Pengalaman belajar matematika. Satu, pemilihan pengalaman belajar matematika. Pemilihan pengalaman belajar ini juga merupakan jawaban pertanyaan kurikulum apa, yaitu pengalaman belajar yang mana yang akan dipilih sebagaimana telah dikemukakan pada bab atau pembahasan sebelumnya, bahwa pengalaman belajar dilukiskan sebagai interaksi antara siswa dan materi matematika yang dipelajari siswa, sehingga interaksi itu menyebabkan perubahan tingkah laku siswa. Dua, kriteria pemilihan pengalaman belajar matematika. Ada validitas, ada variasi, ada kesiapan. Validitas, pengalaman belajar yang kita pilih seharusnya dapat membantu tercapainya objektif pengalaman belajar yang kita berikan kepada siswa, hendaknya dapat mengubah tingkah laku siswa sehingga siswa tersebut menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak kita. B. Variasi. Untuk melancarkan tercapainya objektif pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa untuk suatu konsep harus bervariasi. Dengan memberikan pengalaman belajar dalam bentuk situasi yang bermacam-macam untuk suatu konsep matematika, siswa akan lebih mudah mencapai objektif itu. C. Kesiapan. Pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa hendaknya sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Misalnya, untuk siswa SMP kelas 1 tentunya tidak pada tempatnya bila pengalaman belajar yang berupa pembuktian teorema dengan metode deduktif barangkali cukuplah sudah bila pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa SMP kelas 1 itu berupa membuktikan teorema secara induktif saja. Mungkin demikian, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 212101070027. Di sini, saya akan menjelaskan poin nomor 3, yaitu langkah-langkah pemilihan pengalaman belajar matematika. Kita mengambil bab diferensial sebagai contohnya. Yang pertama adalah objektif yang dirumuskan. Siswa mampu menggunakan rumus hasil bagi diferensial untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Misalnya, kita mengambil materi tentang rumus-rumus hasil bagi diferensial, konsep turunan, turunan kedua, turunan ke N, konsep harga ekstrim, masalah matematika yang berkaitan dengan hasil bagi diferensial. Sehingga dari sini kita dapat mengambil pengalaman belajar. Yang pertama, yaitu mendengarkan informasi rumus-rumus hasil bagi diferensial dan turunannya. Yang kedua, berlatih menghitung turunan dari bermacam-macam fungsi. Biasanya itu yang ditekankan adalah turunan sampai jenis kedua. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya peserta didik dapat menguasai turunan jenis kedua dengan baik, maka dapat ditingkatkan ke materi atau soal yang lebih sulit lagi. Yang ketiga adalah mengobservasi grafik-grafik dan dikaitkan dengan interpretasi geometrik dari konsep turunan. Yang keempat adalah berlatih menggunakan rumus-rumus hasil bagi diferensial untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Jadi, seperti itulah langkah-langkah dalam pemilihan pengalaman belajar matematika. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.